Sebagai seorang dokter, saya sering menemukan pasien itu bertambah penyakitnya bukan karena penyakitnya sendiri, tetapi karena mengkonsumsi obat secara sembarangan. Hari ini kita akan membahas dampak buruk dari mengkonsumsi obat secara sembarangan. Hello, welcome back to Tanya Dr. Ma Channel. Teman-teman gimana kabarnya? Sehat semua kan? Teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang paling penting. Topiknya adalah kenapa kita nggak boleh makan obat secara sembarangan. Teman-teman di sini sering nggak? Kalau misalnya lagi demam, lagi batuk pilek, lagi kepala pusing, itu langsung makan antibiotik, makan pil penghilang nyeri, makan paracetamol. Hal tersebut teman-teman sangat-sangat tidak baik. Nah, contohnya, misalnya kepala kita pusing. Kepala pusing itu banyak penyebabnya, bisa kurang tidur, bisa kolesterol tinggi, bisa tekanan darah tinggi. Kadang-kadang ada juga pusing kepala tuh penyebabnya adalah tumor otak. Memang jarang ya. Contohnya kita kena darah tinggi. Kita makan bukan obat tensi, kita makan pil penghilang nyeri, paracetamol atau ibuprofen. Memang nyerinya hilang, tetapi tensi kita tidak turun. Dalam jangka waktu lama dapat terjadi stroke perdarahan, serangan jantung, dan lain-lain. Jadi teman-teman hati-hati. Yang selanjutnya, teman-teman kita kalau yang pada penyakit darah tinggi itu juga nggak boleh makan obat sembarangan. Saya sering sekali sih di DM di Instagram atau pada saat ke acara pesta gitu, dokter Amar minta dong obat tensi, atau dokter minta obat gula dong untuk mama saya. Mama saya kan terkena gula, terkena darah tinggi, terkena jantung. Teman-teman itu nggak boleh. Misalnya begini ya, kita ada 3 orang A, B, sama C. Tiga-tiga ini terkena darah tinggi. Nah, mungkin yang A ini makan obat tensi yang 5 mg normal tensinya. Yang B mungkin nggak 5, 10. Mungkin yang C nggak satu macam, 2 macam obatnya. Jadi setiap orang punya kadar obat yang berbeda-beda. Kecocokan yang berbeda-beda. Nggak bisa satu obat itu universal. Nah, kadang ada juga kasus ya, pasien yang terkena darah tinggi, makan obat sembarangan, bukannya tensi turun, malah drop dan terkena stroke. Ya, hati-hati. Selanjutnya, juga teman-teman orang yang sakit gula, itu nggak boleh makan obat sembarangan. Nggak boleh ikuti rekomendasi teman-temannya. Oh teman dokter, ayah saya kena sakit gula, obat yang merek A cocok dia. Saya makan juga yang merek A, boleh dok? Nggak boleh. Yang ada bukannya sehat, takutnya gulanya drop lah, ya. Terus terkena penyakit-penyakit atau gulanya pun nggak turun. Nah, kadang saya juga seperti itu. Dokter saya udah makan obat kok terkena gagal ginjal, kok terkena cuci darah, ya karena nggak makan obat sembarangan, karena makan obatnya secara sembarangan, nggak boleh ya. Nah selanjutnya, kalau kita mengkonsumsi obat secara sembarangan, dapat terjadi gangguan pada organ-organ kita. Contohnya, orang yang sering makan pil penghilang sakit, obat-obat racikan ya, yang sering makan kayak meroxicam, memang untuk tulang-tulangnya mungkin enak, tapi dalam jangka waktu tertentu dapat membuat lambungnya luka. Bahkan dulu kami di rumah sakit ada yang pasien terjadi perdarahan lambung, muntah darah, gara-gara apa? Gara-gara makan pil penghilang sakit. Jadi teman-teman nggak boleh. Selanjutnya kalau kita mengkonsumsi obat-obat tertentu, misalnya obat-obat kayak seperti paracetamol dalam jangka waktu lama dapat mengganggu liver kita. Obat-obatan penghilang sakit juga dapat membuat ginjal terganggu. Sekarang banyak ya teman-teman, kerusakan ginjal tuh nggak terjadi hanya gara-gara darah tinggi, gula, minuman manis, tetapi bisa juga terjadi karena kita sering mengkonsumsi obat penghilang sakit secara sembarangan. Obat penghilang sakit memang sering kita gunakan juga di medis, tetapi ada aturan mainnya, kita nggak boleh sembarangan. Kalau kita minum secara sembarangan, bukan menjadi sehat, malah terjadi gangguan ginjal yang ujung-ujungnya terkena cuci darah ya. Nah teman-teman selanjutnya, hati-hati penggunaan antibiotik. Nah ini antibiotik itu harus digunakan secara tepat. Jadi teman-teman, kita antibiotik itu nggak boleh beli sembarangan di toko obat, di apotik, atau bahkan di toko-toko online atau toko gelap juga. Jadi memang sekarang udah ada peraturan nggak boleh kita beli obat antibiotik sembarangan di apotik. Tapi kadang-kadang di jalur-jalur belakang, jalur-jalur gelap juga masih bisa dibeli. Teman-teman, antibiotik itu adalah salah satu zat kimia yang fungsinya untuk membunuh kuman. Nah, jadi nggak semua antibiotik itu bisa dimakan secara sembarangan. Contohnya, obat antibiotik untuk paru,
untuk tenggorokan tuh berbeda ya. Jadi misalnya kita makan antibiotik, ini secara sembarangan. Kita sakit tenggorokan, kita makan antibiotik 3 hari. Itu 3 hari udah sembuh, kita nggak makan lagi. Itu nggak boleh teman-teman. Antibiotik itu harus sesuai dengan anjuran dokter. Yang selanjutnya misalnya kalau disarankan 5 hari atau 7 hari, misal 7 hari. Kita mesti makan 7 hari. Nggak boleh kita baru makan 2 hari, 3 hari, udah sembuh sakit kita berhentikan. Itu nggak boleh. Karena kumannya belum semua mati. Jadi harus benar tuntas, baru boleh selesai. Nah, misalnya kita makan 3 hari, udah sembuh, rasa kita sembuh, kumannya nggak mati semua. Begitu hari ke-7 ke-8 udah nggak makan obat, kok demam lagi, kok sakit lagi, dan kita makan obat yang sama nggak mempan lagi. Kenapa? Karena sudah terjadi resistensi. Jadi teman-teman hati-hati penggunaan antibiotik sesuai anjuran dokter dan dimakan sampai tuntas. Yang selanjutnya, efek samping daripada makan obat sembarangan adalah overdosis. Saya punya pasien itu dia 1 hari kalau makan paracetamol tuh bisa sampai 2 papan, alias lebih kurang 8 butir 1 hari. Itu nggak boleh, sangat-sangat nggak boleh. Saya pengen ngajari Pak, saya beli sendiri dokter. Dia beli merek dagang tertentu ya. Dia begitu sakit kepala minum 2. Dia nggak minum 1, minum dua. Pagi 2, siang 2, sore 2, malam 2. Nah awalnya dokter saya minum 1, hilang sakit kepala saya. Belakangan nggak cukup dokter, saya minum 2, baru enak sekali 2. Belakangan pagi, siang, sore, malam saya minum. Hal tersebut sangat-sangat berbahaya. Kenapa? Karena belum tentu peningnya itu, pusing kepala itu hanya pusing biasa. Bisa jadi ada penyebab lainnya. Overdosis itu nggak terjadi hanya pada obat penghilang sakit kepala. Bisa juga terjadi pada obat antibiotik, pada obat yang lain lagi. Jadi kadang-kadang dengan overdosis yang sembarangan dapat menyebabkan jantung terganggu, ginjal terganggu, dan dapat menyebabkan kematian. Jadi teman-teman, saya kasih analogi. Obat itu seperti kunci dan gembok itu penyakit. Jadi untuk menyembuhkan penyakit dibutuhkan kunci yang tepat. Kalau kita sembarangan makan obat, berarti kita mencoba kunci-kunci yang nggak tepat terhadap gembok tadi. Efeknya apa? Nggak baik, nggak terbuka kuncinya, nggak terbuka gemboknya. Jadi kunci yang tepat atau obat yang tepat itu dapat menyembuhkan penyakit. Sebaliknya, obat yang sembarangan bukan menyembuhkan penyakit, tapi menambah penyakit. Jadi kesimpulan teman-teman, kita nggak boleh makan obat sembarangan, dan obat itu harus sesuai arahan dokter Anda.